Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berdiri bersama-sama karena hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita buat kita karena kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan. Amin. Kita serahkan ibadah kita saat ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk 1 minggu perjalanan ini Tuhan yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kasih setia, rahmat, kebaikan, kesetiaan, anugerah yang begitu besar dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang keluar dari hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka hati kami dan siap untuk beribadah. Kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Haleluya. Shalom Living Water, amin. Kita mau bersorak-sorai, kita mau serukan namanya. Beri yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Naikkan pujian terbaikmu buat Tuhan. Dia tinggi di atas segalanya, kuasa mau tunduk padanya, dia Tuhan. Haleluya, dia besar. Amin.
Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, juru selamat. Yesus Tuhan. Hey, puji kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, kamu menyalakan api Tuhan. Yes, roh kami Tuhan menyala-nyala memuji-Mu. Yes. Yes, kami bersuka cita Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus. Hey, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Yes, amin. Roh Kudus membakar setiap hati. Yes, rasakan Roh Kudus. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, yes. Keajaiban terjadi. Amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan. Yes. Roh Kudus membakar setiap kami. Yes, naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Amin. Yeah. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan di atas kepala. Yes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Setiap kami naikkan pujian-Mu, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi,
keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali
kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Selama-lamanya ku cinta kau. Oh, ku cinta kau. Selama-lamanya. Kau pengharapan kami. Kau Allah, Kau Allah yang hidup. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya, kami percaya. Dan kami mau selalu Bapak menyenangkan hatimu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Menyenangkanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan. Yes. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan. Yes itu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Yang rindu menyenangkan hati Tuhan, mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Yes, 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 haleluya. Yes, 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 yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya itu Bapa kerinduan kami, menyenangkan hatimu Tuhan. Karena itulah kami berkumpul di sini Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Karena kami percaya itu Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Saudara semua. Terima kasih Pastor John untuk kesempatan dan waktunya. Boleh menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saya bukan jago, tapi jago untuk berkata-kata, tapi saya rindu untuk firman ini nanti boleh jadi berkat untuk kita semua. Kita ada di minggu terakhir di bulan Oktober ini ya, masih ada di tema bulan Oktober plug in. Di awal bulan kita sudah belajar apa yang namanya connect with God, untuk kita terhubung dengan Tuhan, yaitu dengan sumber yang benar, terhubung dengan benar dan pada sumber yang benar. Di minggu kedua kita belajar yang firman yang menjadi jimat untuk kita yakini, untuk menjadi sebuah kenyataan apa yang kita rindukan. Kita jangan takut, jangan khawatir. Di minggu ketika kemarin Pastor John menyampaikan untuk kita boleh menjaga roh kita agar tetap menyala. Dan itu tentunya tidak hanya kita tetap berdiam diri. Dalam artian kita harus belajar untuk menyembah dalam roh dan kebenaran agar kita tetap memiliki semangat, kata Pak Richard tadi malam, terengginas gitu kan. Terengginas itu kekuatannya ekstra tinggi untuk melakukan tugas yang diemban gitu. Dan untuk minggu terakhir ini saya akan boleh sampaikan stay plugged in. Artinya tetap terhubung. Bagaimana kita untuk bisa tetap terhubung dengan Tuhan, tentunya juga tidak mudah ya. Tidak mudah, dan ini kita semua akan belajar bersama. Kita masih ada di kitab Yosua 10 ayat 16 sampai 30. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri ya, karena ini nanti saya pakainya ayat yang beberapa ayat aja karena di situ garis besarnya di Yosua 10 ayat 16 sampai 30 itu Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan pada Yosua, karena di situ Yosua mengalami satu hal yang dia benar-benar berakar, tertanam, dan dia benar-benar memegang janji Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia dan memberikan kemenangan. Kita ada di gambar baterai lagi, karena memang kita ini lagi dihadapkan pada baterai yang nancap ke listrik gitu kan. Kalau ini baterai yang nancap ke power bank. Tapi di sini yang boleh saya ingin sampaikan, setiap kita kan tentunya seringkali untuk ngecas HP itu kadang lupa ya, masih nancap di listrik gitu. Dari beberapa informasi dari situs online gitu, ternyata jika mengisi daya HP sudah penuh tapi dibiarin, itu membuat mengurangi ketahanan baterai itu tersebut. Karena terlalu lama HP dicas, baterai itu akan menjadi panas. Tapi yang jelas di sini bukan masalah baterainya itu panas atau tidak, rusak atau tidak, tapi yang jelas smartphone yang kita cas itu jika tidak digunakan atau ya jika tidak kita pakai, itu tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya. Jadi setiap orang mengisi daya selalu ada tujuannya. Tentunya agar bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi begitu juga ya, ini sebuah ilustrasi aja gambar ini. Jadi begitu juga dengan kita ini sebagai orang percaya, mungkin kita tidak cukup benar-benar terhubung dengan Tuhan. Jadi agar kita memiliki kuasa. Bukan hanya itu, tetapi hidup kita ini juga harus berakar dan bertumbuh dengan baik. Ya, jadi kita tidak hanya nancep terhubung, tapi kalau kita tidak berakar, tidak tertanam, itu juga sama artinya kita tidak berguna. Ternyata kunci Yosua ini berkali-kali mengalami kemenangan, itu intervensi Tuhan. Dia memimpin bangsa Israel berperang ataupun kehebatan bangsa Israel itu tidak dari itu, karena itu semua intervensi Tuhan. Karena di situ Yosua benar-benar berakar dan tertanam di dalam Tuhan. Sehingga Yosua dengan penuh keberanian, dia percaya diri. Tentunya Bapak Ibu Saudara di sini kan seringkali mengalami hal-hal yang seperti Yosua alami ya, mengalami peperangan hidup.
Kita jangan pernah takut ya, kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, kita jangan pernah takut. Amin. Terus apa yang membuat Yosua bisa berakar dan tertanam dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tidak hanya mengetahui janji Tuhan, tetapi juga percaya kepadanya. Kita semua di tempat ini tentunya mengetahui janji Tuhan ya. Tapi saya yakin di tempat ini pasti pada percaya dengan janji Tuhan. Ketika Yosua dan bangsa Israel itu mau maju berperang melawan orang-orang Amori, atas permintaan dari orang-orang Gibeon, Tuhan memberi perkataan dengan jelas di Yosua. Ini ya di Yosua 10 ayat 8, bisa kita lihat bersama bahwa di situ berkatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Tuhan berjanji di sini. Tuhan berjanji kepada Yosua melalui firman-Nya bahwa semua raja orang Amori yang menyerang Gibeon akan diserahkan, menyerahkan mereka kepadamu, akan diserahkan ke dalam tangan bangsa Israel, dan tidak ada seorang pun yang bertahan menghadapi mereka. Jelas di situ ya, firman-Nya mengatakan seperti itu. Di ayat 25 di situ dikatakan juga, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Dan yang membuat Yosua itu benar-benar berakar dan tertanam adalah Yosua bukan hanya mendengar atau tahu firman Tuhan, tapi Yosua benar-benar percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita bisa lihat di Yosua ini tadi ya, di Yosua 10 ayat 25. Dia bukan hanya tahu, tapi benar-benar berakar dan tertanam. Jadi intervensi Tuhan itu luar biasa atas Yosua. Banyak hari-hari ini banyak orang percaya ya, dia bisa mendengar firman Tuhan, bisa membaca, bisa dengan datang ke gereja bisa mendengar firman Tuhan, datang ke iCare. Tapi untuk iCare kita ini luar biasa. Tentunya kita tidak hanya mendengar, kita sharing ya Bu Okta. Kita sharing, kita tanya jawab, apa yang tidak tahu bisa ditanyakan, nanti ada yang menjawab. Dan saya harap teman-teman ada di iCare yang ada ya, untuk kita bisa saling bertumbuh bersama ya. Dengan firman yang disampaikan setiap minggu, kita bisa sharing bersama. Ya itu tadi, banyak sekali orang yang hanya mendengar, membaca, tapi sayangnya banyak orang tidak sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan. Ada quote yang bagus, mempercayai janji-janji Tuhan itu menuntun pada kehidupan yang dijalani dengan penuh keyakinan akan rencana-rencananya. Amin. Jadi kalau kita mempercayai janji Tuhan, itu menuntun pada kehidupan yang dijalani dengan penuh keyakinan. Ketika kita ya tidak mempercayai janji Tuhan, ini boleh diperhatikan sebentar. Ketika kita tidak mempercayai janji-janji Tuhan, sebenarnya kita itu tidak benar-benar percaya pada Tuhan itu sendiri. Betul enggak? Terus kalau kita berkata bahwa kita ini percaya Tuhan Yesus, ya maka seharusnya kita ini juga percaya kepada semua janji-janjinya. Ya. Dan pada waktu kita percaya kepada janji-janjinya, maka kita bisa penuh percaya diri menjalani hidup sebagai orang percaya. Amin ya. Jadi kita nikmati janji Tuhan. Ada sekitar 8.810 itu janji yang ada di Alkitab. Tapi untuk janji Tuhan sendiri itu ada 7.487. Kira-kira seperti itu. Bisa browsing sih, bisa dilihat di internet ya. Ada janji Tuhan 7.487. Begitu banyaknya. Kalau kita tidak mempercayai janji Tuhan, lah piye gitu kan. Kita uripe piye? Kita pasti akan selalu bersungut-sungut. Kita akan selalu berpikir tidak ada Tuhan, berpikir tidak punya jalan keluar. Karena tidak meyakini janji Tuhan untuk menuntun pada kehidupan yang kita jalani.
Dan tentunya Tuhan juga tidak lalai ya akan janjinya ya. Dia menepati janjinya, sangat menepati janjinya. Seperti pada ayat ini, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau kita mengingat janjinya, Tuhan ingin mengembalikan hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi selain tidak lalai janjinya, di sini Tuhan juga setia. Ya, 1 Korintus 1 ayat 9 katakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dalam bahasa Inggris di situ dikatakan God is forever faithful and can be trusted to do this in you, for he has invited you to co-share the life of his son Jesus, the anointed one, our King. Amin. Ada penjelasannya di dalam terjemahan versi The Passion TPT tadi ya, dikatakan bahwa kita yang percaya kepada janji-janjinya itu diundang untuk masuk menjadi co-share. Co-share di sini berbagi bersama. Enak ya, kita berbagi bersama. Terus yang artinya share over ownership, kepemilikan bersama. Kita ikut memiliki apa yang menjadi milik Tuhan. Use our responsibility, kita menjadi pengguna, kita juga bertanggung jawab atasnya. Melibatkan semuanya, segala sesuatunya yang ada, yang kita butuhkan. Dan di situ kita diundang untuk jadi partnernya. Wah, enak toh. Jadi partnernya Tuhan, orang yang punya alam semesta. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya kita itu anak-anak Tuhan yang seharusnya kita memiliki hidup yang memiliki damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita pegang janjinya, co-share. Kalau kita tahu co-share, berbagi bersama. Ya kan, memiliki bersama. Diundang jadi partnernya. Sangat luar biasa. Ini jembatan iman. Ada cerita di balik jembatan ini ya berhubungan dengan janji-janji yang harus kita percayai ya. Jadi jembatan ini ada diapit oleh 2 pegunungan yang terjal di sebuah desa. Nah, kata nenek moyang mereka, jembatan ini kuat, tahan terhadap dahsyatnya badai gitu. Ya, orang-orang mempercayai karena memang jembatan ini tidak pernah rusak. Modelnya ya rapuh-rapuh itu, tapi tidak pernah rontok gitu loh. Nah, suatu ketika ada badai besar di situ, ada angin besar, terus hujannya deras. Nah, akibatnya apa? Air yang di bawahnya itu kan meluap tuh sampai ke atas mengenai jembatan. Ketika badainya berhenti, warga desa itu mendekat mau berjalan untuk keluar itu dia tidak berani karena airnya sangat tinggi kan. Padahal itu salah satu jembatan yang menjadi akses utama mereka untuk keluar ke dunia luar, ke perkotaan lah, itu di pedesaan gitu. Ya mereka tidak berani. Terus ada tetua yang di situ ya. Tetua itu mengingatkan untuk kembali bahwa nenek moyang dulunya itu berjanji bahwa jembatan ini dibuat agar tahan terhadap badai yang paling dahsyat sekalipun. Jadi terus saat dibukakan ya pikiran warga yaitu tentang janji nenek moyang mereka itu, akhirnya mereka mempercayai. Satu demi satu mereka berjalan. Oh yuk kuat. Satu demi satu berjalan. Oh yuk kuat. Akhirnya semuanya bisa melewati jembatan itu. Warga menyadari bahwa janji akan kekuatan jembatan tersebut itu bukan hanya sebuah cerita masa lalu yang mereka dengar. Namun sebuah kenyataannya, jembatan itu menjadi sebuah kenyataan yang dapat mereka percayai pada saat mereka membutuhkan. Itu sama seperti halnya penduduk desa itu seringkali itu ya mengetahui ya janji. Seperti penduduk desa ini seringkali kita ini mengetahui janji Tuhan. Kita sudah mendengar, membaca. Tentu kita juga sering mengingat. Tapi kalau pas ada
mengalami ketakutan, ketidakpastian, kesulitan. Itu sebenarnya kita ini dipanggil untuk tidak hanya mengetahui janji Tuhan, namun untuk mempercayainya. Amin. Jadi kita jangan takut dulu. Kalau kita tahu janji Tuhan akan menolong ya, oke lah, tenang aja gitu kan. Mempercayai janji Tuhan berarti melangkah dengan iman. Seperti warga desa tadi yang melalui jembatan iman. Bahkan ketika keadaan tampak menakutkan, kita tetap harus percaya bahwa firman-Nya adalah benar dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita next yang kedua. Kita ingat ya tadi apa? Yosua tidak hanya tahu tapi mempercayai janji Tuhan. Yang kedua, Yosua ini tidak hanya percayakan kuasa Tuhan, tetapi juga mengandalkannya. Yang membuat Yosua juga dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam memimpin bangsa Israel, dalam mengalahkan musuh-musuhnya adalah Yosua tidak hanya percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang sanggup membuat mereka menang, tapi Yosua benar-benar bergantung kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan lihatkan ini tulisannya kepotong ya. Ini adalah cerita Yosua ketika Yosua ini mengandalkan kemampuannya, mengandalkan apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ada beberapa hal di situ. Yosua tidak berdoa, yang pertama menanyakan petunjuk Tuhan sebelum menyerahkan kota Ai, sehingga mereka tidak tahu bahwa akan mengambil apa yang dikhususkan dan itu yang membuat mereka gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, Yosua meremehkan kota Ai yang kecil. Ternyata mereka ahli berperang dan membunuh 36 orang pasukan orang Israel. Yang ketiga, Yosua tidak menanyakan petunjuk Tuhan mengenai orang-orang Gibeon yang menipu orang Israel untuk membuat ikatan perjanjian. Itu menurut Yosua, apa yang dilakukan Yosua itu benar, tapi ternyata gagal dia ketika dia mengandalkan kemampuannya itu. Dari kejadian itulah ya, membuat Yosua belajar dari kesalahan untuk tidak mengandalkan kemampuannya atau kekuatannya sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika Yosua melangkah dengan mengikuti perintah Tuhan, maka kita lihat keberhasilan demi keberhasilan terjadi. Jangan pernah kita putus asa. Kita harus tetap semangat ya dalam Tuhan ya. Amin. Jangan pernah kita loyo. Pastor John kemarin sudah menyampaikan roh kita harus terus menyala-nyala, on fire ya Mbak Ota. Selalu on fire. Memang kita ini punya masalah. Ketika kita masih ada di dunia, pasti kita menemui masalah. Ini ada sebuah pertanyaan ini buat kita semua ya. Yang bisa menjawab setiap kita pribadi, lepas pribadi. Apa yang seringkali membuat kita sulit bergantung pada kuasa Tuhan? Kita jawab masing-masing. Apa yang sulit? Ya, karena setiap kita memiliki masalah persoalan yang berbeda. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati dan walaupun mengalami begitu banyak masalah dan tantangan tetap akan menghasilkan buah. Amin. Amin. Jadi kita jangan pernah menyerah. Selalu on fire. Biar kita tetap selalu kuat berjalan bersama Tuhan. Ini tadi ya, 7 ayat 8 bisa Bapak Ibu baca. Kakak lanjutkan aja ya. Bagaimana kita bisa benar-benar bergantung. Ada tipsnya, kita perlu melatihnya setiap hari. Ada beberapa hal nih. Saya cepat aja ini. Yang pertama dengan berdoa. Supaya kita selalu bergantung ya pada Tuhan, terus menjaga agar kita itu tetap stay plug in. Kita tetap bisa terhubung dengan Tuhan. Yang pertama berdoa. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Bahkan Yesus sendiri memberikan contoh untuk menyendiri dan berdoa untuk hari yang akan dijalaninya. Markus 1 ayat 35 di situ, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Jadi kita ambil waktu yang terbaik buat Tuhan, kita mencari terlebih dahulu akan Tuhan sebelum kita melangkah di pagi-pagi yang sebelum melakukan kegiatan apapun, kita berangkat dulu untuk bersaat teduh, untuk mencari wajah Tuhan, agar Tuhan itu menuntun kita, agar kita tidak salah langkah. Jadi kita punya jalan yang tepat, karena Tuhan menuntun kita. Amin. Yang kedua, postur. Di sini postur itu adalah menyembah dan belajar untuk menyerahkan kekhawatiran. Menyembah, belajar untuk menyerahkan kekhawatiran. Jadi bukan hanya kita ini setiap pagi datang berdoa, tapi juga postur atau sikap kita ini ya benar-benar dengan hati kita menyembah, dengan tubuh dan hati kita menyembah dengan menyerahkan kekhawatiran yang ada di dalam kita kepada Tuhan. Ya, kita belajar, semuanya belajar. Kita semua tidak ada yang sempurna, tapi untuk kita berdoa, kita menyerahkan kekhawatiran kita dengan tubuh dan hati kita ini dengan benar-benar menyembah. Itu juga kita belajar. Jadi 1 Petrus ayat yang sungguh memberkati setiap kita, selalu kita ingat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Jangan khawatir Mas Guntur ya, selalu Mas Guntur. Semangat Mas Guntur, pasti akan dicukupkan. Amin. Ya, selanjutnya berpartisipasi. Berdoa, postur menyerahkan kekhawatiran, berpartisipasi di sini yaitu kita dapatkan dukungan dari komunitas orang percaya. Artinya di situ dikatakan bahwa kita juga belajar untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup orang lain. Amin. Jadi kita perlu melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup orang lain sehingga kita sendiri dapat dikuatkan dengan setiap kesaksian mereka. Kita punya kesaksian sendiri, tapi juga kita perlu kesaksian orang lain untuk menguatkan kita hari lepas hari. Karena kita secara manusia kita tidak mungkin kuat ya. Kadang kita memang punya pikiran-pikiran yang gek gitu kan, bahasa Inggrisnya gek gitu kan. Gek ora ono apa ki jenenge pelanggan, gek ora ono sing tuku gitu. Itu pikiran kita yang hanya akan membawa kita kepada hal-hal yang tidak akan terjadi. Jadi kita perlu kesaksian orang, karena kesaksian demi kesaksian hanya bisa kita dapatkan ketika kita berada di komunitas yang sehat, yaitu komunitas I Care. Amin. Ya, kita harus ada di komunitas yang sehat, yaitu I Care. Di situ kita berada di tengah-tengah orang percaya yang saling menopang, mendukung, menasihati dan menguatkan serta mengenyangkan ya, mengenyangkan. Jadi kita kenyang, roh kita kenyang, jasmani kita kenyang, sehat, ya kan? Imun kita jadi kuat. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan di sini menguatkan diri Anda dengan bersandar pada Tuhan. Jadi kita perlu beristirahat ya, beristirahat dalam Tuhan itu maksudnya kita berdiam diri, baik kita percayakan bahwa Allah itu sedang bekerja dengan caranya gitu loh. Ketika kita menyerahkan diri, itu sebenarnya Tuhan turun tangan gitu. Kalau kita itu malah sakar PDW, ya Tuhan tidak mau. Ya wis nek kowe iso ya wis lah lakokno dhewe gitu kan. Tapi kalau kita berdiam diri, beristirahat, kita serahkan kendalinya kepada Tuhan, ya wis gitu kan. Kenapa harus seperti itu? Ada pertanyaan di situ. Karena kalau kita yang pegang kendali maka tidak akan terkendali. Tapi kalau Tuhan yang pegang kendali, maka segala sesuatu akan terkendalikan. Amin. Jadi pemeliharaan ini juga perlu ya. Itu 4 hal tadi. Jadi kita tidak perlu takut, 4 hal tadi kita boleh belajar bersama ya hari lepas hari. Agar kita ini tetap bisa plug in dengan Tuhan. Kita berdoa, kita bawa kekhawatiran kita pada Tuhan. Kita ada berpartisipasi, maksudnya ada fellowship dengan saudara-saudara kita memelihara hati dan pikiran kita dengan baik. Yosua tidak hanya tahu, tapi juga dia percayakan janji Tuhan. Yang kedua tadi, dia bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tidak hanya berakar pada firman dan kuasa Allah, tetapi juga berbuah dalam kehidupan. Ini satu hal yang harus kita juga miliki sebagai orang percaya.
seperti yang diperintahkan Tuhan di Yosua 11 ayat 15 kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam ayat ini toh, ini Musa bukan hanya menghidupi firman Tuhan. Tadi ya, Musa bukan hanya menghidupi firman Tuhan untuk dirinya sendiri, tapi ia memberikan dampak yang besar. Itu dia berikan buat Yosua. Akhirnya Yosua juga melakukan apa yang sama seperti apa yang dilakukan Musa. Karena Musa juga melakukannya itu karena perintah Tuhan. Jadi Yosua pun menghidupi apa yang Musa juga lakukan. Jadi orang percaya bukan hanya berakar. Sekali lagi, jadi orang percaya bukan hanya berakar. Tertanam dengan baik dalam firman Tuhan dan dalam kuasanya. Tapi kita juga menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Yesus sendiri berkata, jika kita benar-benar terhubung, tertanam dengan di dalam dirinya, atau dengan kata lain benar-benar hidup di dalam Yesus, maka kita akan menghasilkan buah. Ini ayat yang populer. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Amin. Jadi kalau kita sebagai orang percaya berakar atau benar-benar tertanam, itu maka ada buah-buah sebagai buktinya. Dan tentunya buah itu juga berarti dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya, kita dalam keadaan sehat. Amin. Bukan hanya buah untuk kita bisa berbagi, mengasihi, tapi kita dalam keadaan sehat-sehat pun itu buah. Karena pikiran kita kan positif. Jadi apa yang boleh kita alami adalah sehat-sehat di dalam Tuhan. Karena kita selalu yang kita pikirkan hanya janji Tuhan, kita mempercayainya, kita mengandalkannya untuk kita bisa berakar dan tertanam dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Tentunya ya dari keluarga kita sendiri. Kita tidak langsung kita berpikir untuk orang lain. Dari keluarga sendiri kita berkati dengan apa yang sudah kita dapat. Jadi keluarga kita pun bisa bersaksi untuk orang lain. Amin ya. Kita belajar bersama untuk itu semua, karena kita bukan orang yang sempurna. Untuk kesimpulannya di sini, sebagai orang percaya kita dipanggil bukan hanya untuk terhubung dan terisi penuh oleh kuasa Tuhan, tetapi juga untuk berakar dalam firman-Nya, mempercayai janji-janjinya dan bergantung sepenuhnya pada kuasanya, untuk menghasilkan buah yang berlimpah, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Mari kita terus berakar dan benar-benar tertanam dalam Tuhan, percaya dan bergantung sepenuhnya padanya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Kami ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ada satu pujian yang sungguh luar biasa memberkati saya sendiri. Setiap kita pasti mempunyai kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Pujian ini boleh membawa kita untuk mengingat kembali, untuk membangun komunikasi yang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan, untuk hidup senantiasa ada di dalam Tuhan, menikmati setiap janjinya, mempercayai janjinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita nyanyikan dari awal, katakan satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, untuk selalu ada di dekatmu Yesus, di dekatmu kasih Bapa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, mari jemaat Tuhan sendiri yang katakan lebih dalam lagi. Kami rindu untuk senantiasa ada di dekat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, untuk kami meletakkan hidup kami pada dasar yang benar, untuk mempercayai setiap janji-janji-Mu. Lebih dalam lagi Engkau yang akan menuntun setiap jemaat-Mu tempat ini Bapa. Boleh kami saling mengasihi satu dengan yang lain, kami saling memberikan dukungan, memotivasi, agar kami tetap terhubung dengan baik kepadamu Tuhan, kepada sumber yang benar. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk kami tidak hanya menancap pada sumber yang benar, tapi firman-Mu benar-benar kami percayai, janji-Mu kami percayai, kami benar-benar mengandalkan Engkau Tuhan. Firman-Mu tertanam, berakar dan tertanam Tuhan, hingga kami boleh menghasilkan buah untuk dinikmati oleh banyak orang. Inilah kebenaran firman-Mu untuk hari ini. Biar kami boleh bersama-sama belajar Tuhan, untuk selalu memberikan waktu kami yang terbaik, untuk berdoa, untuk berfellowship bersama saudara-saudara kami, agar kami tetap ada
untuk terhubung dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat tempat ini, biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu senantiasa ada dalam hati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, tindakan profetik bahwa engkau berserah kepada Tuhan, bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, hal yang dimakan, hal yang dipakai. Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya.